Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas tatap muka setelah ujian tengah semester ya. Pokok bahasannya rumusan masalah. Minggu yang lalu kita sudah membahas latar belakang masalah ya, untuk penelitian skripsi Anda. Terus minggu lalu juga sudah membahas 3 jenis ya skripsi STR. Yang pertama adalah penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk jika Anda mau mengembangkan alat yang alatnya itu diterapkan di suatu tempat ya, di suatu institusi pemerintah, punya kerajaan atau punya swasta. Misalnya penelitian untuk mengukur volume air yang mengalir di suatu pipa itu berapa liter, dan sistemnya itu diterapkan di plan misalnya PT X gitu ya. Jadi alatnya itu diterapkan di suatu institusi gitu. Nah, kalau yang kedua adalah penelitian di tempat magang, artinya pada saat Anda melakukan PKL, ya di sana ada masalah, dan menurut Anda masalah itu dapat Anda selesaikan dengan menggunakan atau dengan cara memperbaiki sistem ya, membuat sistem, mengembangkan sistem yang baru berbasis elektronik, atau memperbaiki sistem yang ada ya. Ini dan setelah itu digunakan untuk menyelesaikan masalah di tempat magang. Ini ya disebut penelitian di tempat magang gitu ya. Dan yang ketiga, ini penelitian yang tidak diterapkan di mana-mana dan tidak dibuat untuk menyelesaikan masalah di tempat magang, yaitu disebut penelitian desain, prototipe, atau alat. Jadi hanya 3, jadi penelitiannya itu sama ya. Jadi misalnya penelitian mengembangkan sistem yang dapat mengenali warna ya. Ini box ini warnanya apa gitu. Kalau di penelitian terapan, jadi sistemnya itu diterapkan di line produksi di pabrik X gitu. Itu alatnya jadi menggunakan panduan penulisan itu penelitian terapan. Tapi kalau sistem pendeteksi warna yang Anda terapkan untuk menyelesaikan masalah di pabrik tempat Anda magang, itu namanya penelitian di tempat magang gitu. Nah, yang ketiga, penelitiannya sama, mengembangkan sistem pendeteksi warna, tapi tidak diterapkan di mana-mana, tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah di tempat magang ya. Jadi penelitiannya ya di lab aja gitu ya, di lab aja. Ini disebut penelitian desain atau prototipe atau produk gitu. Jadi hanya 3 ya, salah satu. Saya sarankan sih kalau yang pertama ini kan terapan, ini harus ada surat ya. Disebut penelitian Anda mengembangkan sistem elektronik diterapkan di suatu institusi milik kerajaan atau bukan, itu kan harus ada suratnya ya. Daripada membuat surat susah. Terus kalau di tempat PKL itu juga, PKL itu kan waktunya hanya misalnya 1 semester, susah juga gitu ya. Jadi lebih baik Anda yang ketiga saja. Jadi skripsi dengan topik mendesain alat atau prototipe atau merancang bangun. Dah itu aja gitu. Alatnya ya di lab, diujinya di lab. Jadi pada saat pengujian skripsi itu ya alatnya di depan hidung Anda gitu. Itu jenis skripsi STR. Nah, hari ini pokok bahasannya adalah langkah penelitian ilmiah skripsi STR ya,
Ini di poin 3, itu rumusan masalah ya. Jadi yang pertama kan topik penelitian, Anda mencari topik. Topiknya apa? Instrumentasi kendali. Topiknya IoT. Topiknya instrumen. Nah, ini setelah itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu dijelaskan ya. Itu di minggu yang lalu. Nah, sekarang ini membahas rumusan masalah ya. Jadi di jenis skripsi penelitian terapan itu dan penelitian tempat magang ini sama ya. Ini saya ambil dari buku pedoman penulisan skripsi sarjana STR, skripsi STR ya. Jadi rumusan masalahnya memuat masalah yang akan diteliti secara jelas. Jelas itu maksudnya tidak ambigu ya. Jadi kalau 10 orang membaca masalahnya itu, rumusan masalah itu semuanya sama gitu. Jadi secara jelas dan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi nanti rumusan masalah yang Anda tulis ya di 1.2 di laporan skripsi STR Anda itu harus disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, pertanyaan masalah sesuai dengan judul. Nah, ini sesuai dengan judul ya. Serta penjelasan mengapa masalah tersebut belum teratasi. Jadi, rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan dan pertanyaannya itu mengapa ya masalah itu belum teratasi gitu. Ini untuk yang penelitian skripsi di tempat magang itu sama. Rumusan masalah ini memuat masalah yang akan diteliti secara jelas dan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan masalah sesuai dengan judul serta penjelasan mengapa masalah tersebut belum teratasi. Nah, kalau penelitian desain prototipe alat ya, 3 kelompok sisanya, ini agak berbeda, tapi hampir sama ya. Peneliti merumuskan masalah berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan berorientasi pada teori pengembangan yang dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Jadi harus ada teori pengembangannya. Ya, perumusan masalah merupakan usaha untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara eksplisit yang akan terjawab melalui pengembangan produk. Jadi ini yang skripsi yang ketiga, keempat, dan kelima, ini jenisnya ini. Nah, yang ini desain, rancang, bangun, ya, desain, rancang, bangun, dan alat ini pengembangan produk ya. Nah, ini nih. Sini ada melalui pengembangan, ada pengembangan. Jadi kalau saya simpulkan ya, rumusan masalah itu pertama Anda harus membuat rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada tanda tanyanya di paling ujung. Tidak pakai titik ya, karena titik sudah ada di tanda tanya. Ini ya sudah ada titiknya gitu. Jangan tanda tanya terus titik gitu. Jadi ya tanda tanya saja. Nah, kalimat pertanyaan itu sesuai dengan judul. Jadi judul dan rumusan masalah itu ya sesuai ya, sebetulnya kalau menurut saya ya itu judul itu dibuat belakangan. Jadi rumusan masalah itu diambil kata-kata kerja atau bendanya menjadi judul. Jadi rumusan masalah harus dapat menjelaskan mengapa masalah belum teratasi. Tapi kalau di jenis skripsi yang ke-3, 4, 5 yang bawah ini, pertanyaannya harus eksplisit. Eksplisit ya. Eksplisit itu apa sih? Eksplisit itu maksudnya jelas, tidak ambigu, tidak ya tergambar dengan jelas ya. Yang akan terjawab melalui pengembangan produk. Jadi pertanyaannya itu akan jelas dengan cara menggunakan pengembangan produk. Itu untuk skripsi desain, prototype, dan alat. Jadi, ya, disimpulkan lagi, rumusan masalah itu harus dibuat dalam bentuk
kalimat tanya. Ya, ada tanda tanyanya. Yang ditanyakan ini harus mengacu ke kinerja dari sistem atau produk yang akan dikembangkan atau ya yang akan diterapkan atau diimplementasikan di tempat magang atau akan dikembangkan. Ini saja ya. Hanya ini saja gitu. Nah, pertanyaan di kalimat rumusan masalah itu harus dijawab di bab 5. Bab 5 itu bab 5 adalah kesimpulan dan saran. 5.1 itu kesimpulan, 5.2 itu saran. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya rumusan masalah di 1.2 itu harus dijawab di subbab 5.1 kesimpulan. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya itu pertanyaannya misalnya hari ini hari apa, ada tanda tanyanya, itu nanti di bab 5 bagian 5.1 harus menjawab. Jadi jawabannya hari ini hari ya sebutkan dari 7 hari itu kan pasti salah satu benar gitu. Jadi harus match ya antara pertanyaan yang ada di kalimat rumusan masalah dengan jawabannya di bagian kesimpulan. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya itu bertanya tentang jam, tapi kesimpulannya itu tidak menjawab apa-apa. Coba Anda lihat ya. Anda lihat itu laporan skripsi teman-teman Anda yang sudah alumni itu. Yang ditanya apa, jawabnya apa gitu. Misalnya hari ini hari apa? Kesimpulannya kemarin saya pergi. Nah, seperti itu ya. Tidak menjawab. Nah, sekarang misalnya contoh kalimat rumusan masalah yang benar ya. Coba lihat di bawah itu. Yang pertama, bagaimana cara ini. Bagaimana cara mengembangkan ya, sistem kendali otomatis penyiraman tanaman yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh melalui internet, tanda tanya gitu. Jadi nanti yang ditanyakan cara mengembangkan ya. Ini yang ditanya itu ini cara mengembangkan ini yang ditanya itu bagaimana cara mengembangkan sehingga nanti jawabannya di 5.1 itu cara mengembangkan sistem kendali otomatis penyiraman tanaman yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh melalui internet adalah dengan menggunakan bla bla bla. Itu kan yang ditanya cara mengembangkan ya, formatnya kan bagaimana cara mengembangkan X, belakang ini X itu X-nya itu ya ini sistem bisa diganti dengan apapun gitu. Jadi jawabannya cara mengembangkan X dengan menggunakan model pengembangan A, B, C, D ya, gitu. Nah, sekarang yang ketiga, bukan cara mengembangkan, yang ketiga adalah yang kedua adalah kinerja. Ya, kinerja. Itu yang ditanya kinerjanya. Jadi rumusan masalah yang kedua contohnya adalah bagaimana kinerja X. Nah, X itu sensor kelembapan tanah dalam mendeteksi kondisi tanah secara akurat untuk memicu penyiraman secara otomatis. Bagaimana kinerja? Jadi yang ditanya itu ada sensor kelembapan tanah itu difungsikan untuk mendeteksi kondisi tanah. Jadi kalau kondisi tanahnya itu misalnya nilainya di bawah A, itu nanti tanahnya akan disiram air secara otomatis. Gitu. Nah, nanti dilihat lagi kalau kondisi tanahnya sudah di atas A, maka sistem penyiramannya akan off. Nah, kecepatannya itu loh ya, kinerja. Misalnya nanti jawabannya
Ya, di bab 5.1 untuk pertanyaan rumusan masalah kedua, itu jawabannya adalah kinerja sensor kelembapan tanah dalam mendeteksi kondisi tanah secara akurat untuk memicu penyiraman secara otomatis adalah sebagai berikut. Itu ya. Jadi sistem akan menyiram ya. Jadi subsistem penyiraman akan bekerja setelah 1 detik kondisi tanahnya itu dideteksi di bawah nilai A. Gitu ya. Dan nanti memerlukan 2 detik saat kondisi tanahnya sudah mempunyai nilai di atas A. Itu kinerjanya itu. Jadi kecepatan kecepatan sistem ya, sensor kelembapan tanah itu untuk menyalakan air, menyalakan pompa air itu 1 detik. Tapi untuk mematikan itu 2 detik. Gitu. Jadi itu kinerjanya. Nah sekarang yang berikutnya. Bagaimana cara mengembangkan sistem smart door lock yang terintegrasi dengan sensor sidik jari dan sistem kendali elektronik? Nah, nomor 1 ini sama, cara mengembangkan bagaimana? Kalau pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan sistem bla 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 tanda tanya ya, jawabannya cara mengembangkan sistem smart door lock yang terintegrasi dengan sensor sidik jari dan sistem kendali elektronik menggunakan model pengembangan misalnya V model atau menggunakan Brock and Gall model. Jadi yang ditanya itu cara mengembangkannya, bukan sistemnya terdiri dari Arduini, bukan. Jadi cara mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkan mie pangsit, bukan nanti mie pangsitnya tuh karbohidratnya, garamnya, kadar gulanya, kadar garamnya, kadar airnya, bukan. Tapi cara mengembangkannya itu seperti apa. Nah, yang berikutnya, bagaimana tingkat akurasi. Ya, ini kan kinerja juga ini, tingkat akurasi gitu. Ya. Jadi, kalau pertanyaannya di rumusan masalah bagaimana tingkat akurasi sistem smart door lock dalam mengenali pengguna terdaftar dan menolak pengguna yang tidak sah, itu bagaimana gitu. Nah, nanti jawabannya di bab 5 bagian kesimpulan, tingkat akurasi sistem smart door lock adalah sebagai berikut gitu. Jadi sistemnya itu memerlukan waktu 10 detik ya. Saat ada pengguna yang sah itu menempelkan jarinya sidiknya itu. Jadi kalau Anda sudah terdaftar untuk membuka pintu, di pintu misalnya 607 itu jari Anda sudah terdaftar. Jadi begitu jari Anda ditempelkan, nah ya, ditempelkan sampai terbuka pintunya itu berapa detik gitu. Misalnya responnya. Jadi begitu ditempel, you are authorized. Itu setelah 5 detik membaca sidik jari, sistemnya mendeteksi bahwa sidiknya jari ini ada di dalam database. Jadi karena sidiknya jari itu tidak bisa dilepas, berarti yang bawa sidiknya jari itu boleh masuk. Makanya pintunya dibuka. Jadi perlu 5 detik. Nah, sekarang kalau jari orang yang tidak terdaftar, jadi misalnya ada orang coba-coba jarinya ditempelkan, you are not authorized, itu setelah 10 detik gitu. Jadi tingkat keakurasinya itu nanti bisa dicek ya. Kalau ada satu sidik jari yang terdaftar, terus dicoba dengan data 10 sidik jari, kira-kira di antara 10 sidik jari itu ada satu yang benar-benar terdaftar, apakah hanya satu yang boleh masuk, atau lebih, atau malah tidak ada gitu. Itu tingkat akurasi. Ya semakin baik itu maksudnya ya, kalau ada 1000 orang, ya jarinya 1000 orang yang berbeda,
dan hanya satu yang terdaftar, ya seharusnya hanya satu yang dibukakan pintu gitu. Tapi kalau dari 1.000 itu hanya satu terdaftar, tapi ada 4 yang dibuka, itu tidak akurat, tidak akurasinya tidak baik gitu. Demikian pula saat menolak pengguna. Kalau ada 1.000 pengguna yang tidak sah, itu apakah benar 1.000 semuanya ditolak? Atau jangan-jangan ada 4 yang juga diterima? Nah, itu tingkat akurasi. Itu diteliti gitu ya. Contoh yang berikutnya. Nah, ini topik yang lain. Bagaimana cara mengembangkan sistem pengisi baterai tenaga surya yang efisien? Yang efisien untuk kendaraan ringan. Jadi ada kendaraan ringan itu yang menggunakan mesin motor listrik, ini digerakkan menggunakan baterai. Nah, baterainya ini tidak diisi menggunakan PLN, tapi karena di remote area yang tidak ada PLN, ya harus menggunakan sinar cahaya matahari. Nah, ini bagaimana cara mengembangkannya? Yang ditanya cara mengembangkannya. Jadi ya cara mengembangkan, jawabannya nih, cara mengembangkan sistem pengisi baterai tenaga surya yang efisien untuk kendaraan ringan adalah menggunakan metode pengembangan X. Nah, gitu. Yang ditanya itu metode pengembangannya. Nah, yang kedua coba sama juga bagaimana kinerja sistem. Nah, sama ini ya. Yang kedua ini rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kinerja sistem pengisian daya dalam berbagai kondisi cuaca seperti mendung atau hujan. Jadi nanti jawabannya bagaimana? Ya, penelitian dilakukan sehingga ada kesimpulan dan jawab perumusan masalah ini. Jadi kinerja sistem pengisian daya ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Saat mendung, terus difoto ya, saat mendung dalam kurung mendungnya itu mempunyai nilai satuan radiasi cahaya matahari dari 200 sampai 400 watt per meter kubik, meter persegi. Ini hanya dapat mengisi baterai hanya sampai 30% saja. Tapi kalau kondisi hujan itu nilai radiasi cahaya mataharinya dari 100 sampai 200 ini hanya 10%. Jadi kinerjanya seperti itu. Terus yang berikutnya lagi contoh berikutnya. Bagaimana cara mengembangkan sistem perangkat keras yang mampu mengukur nilai kapasitansi dengan akurasi tinggi? Nah, ini juga bagaimana cara mengembangkan ya. Jadi pertanyaannya yang ditanya adalah gimana sih cara mengembangkan sistem yang mengukur kapasitansi kapasitor dengan akurasi tinggi? Ya, jawabannya sekali lagi bab 5.1 kesimpulan. Jadi cara mengembangkan sistem perangkat keras yang mampu mengukur nilai kapasitansi dengan akurasi tinggi itu menggunakan model atau metode pengembangan Brock and Gall. Nah, gitu. Yang ditanyakan cara mengembangkan ya, jawabannya cara mengembangkan pakai apa. Nah, yang ketiga itu yang ditanya kinerja dari instrumennya gitu. Bagaimana kinerja sistem alat ukur digital yang telah dikembangkan dibandingkan dengan alat ukur standar. Jadi yang ditanya itu ini kinerja sistem. Ya, kinerja sistem. Jadi Anda kan tadi mengembangkan instrumen mengukur kapasitansi kapasitor kan gitu ya. Nah, kalau ada rumusan masalahnya Anda pakai nomor 2, nomor 1 nggak Anda pakai, yang Anda pakai nomor 2. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke Anda, rumusan masalah skripsi Anda itu jangan lebih dari 1 ya, 1 saja gitu ya. Ini contoh gitu ya. Jangan dibikin 2 rumusan masalah. Sebab kalau Anda membuat 2 rumusan masalah, nanti di 5.1 di kesimpulan harus juga ada 2 jawaban gitu loh. 2 jawaban itu harus match ya.
nomor satu pertanyaannya cara ngembangkan sistem itu nanti jawabannya pakai apa. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem itu jawaban kinerja sistem yang dibuat kayak apa gitu. Karena satu saja sudah bisa bikin lulus, ya ngapain bikin dua rumusan masalah. Bikin satu saja gitu. Kalau perlu setengah boleh setengah aja gitu. Tapi kan nggak ada rumusan masalah penelitian kok setengah, ya harus satu. Jadi yang rumusan masalah yang kinerja sistem itu eh, bertanya ya, yang nanti jawabannya harus menggunakan penelitian itu kapasitansimeter yang telah Anda kembangkan itu setelah diuji, ini ternyata saat diuji ke 100 nilai kapasitor yang ada di pasaran, jadi kapasitor 1 itu kalau diukur pakai alat Anda itu nilainya 10 nanofarad. Tapi kalau alat komponen itu diukur menggunakan kapasitansimeter yang sudah terkalibrasi itu 10,5 nanofarad itu. Jadi perbedaan 0,5. Jadi tingkat keakuratan dibanding alat ukur yang standar itu bagaimana. Terus digunakan untuk mengukur kapasitor 100 nanofarad. Di bodinya itu ada tulisan 100 nanofarad. Alat ukur Anda 101 nanofarad, tapi kalau alat ukur yang standar itu 100,1 nanofarad. Nah, jadi Anda berbeda ya gitu ya. Yang berikutnya, bagaimana performa sistem otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi keamanan operasional di lingkungan gudang. Yang ditanya itu performa sistem ya. Ini ya, itu. Gimana sih performa sistem? Jadi di suatu gudang itu ada sistem otomatisasi. Jadi eh, kalau ada ancaman kebakaran, ya, itu memberitahu. Kalau ada ancaman pencurian, dia memberitahu gitu. Secara otomatis, jadi tidak perlu banyak manusia gitu untuk supaya efisiensi. Nah, itu unjuk kerjanya bagaimana gitu. Ya, nanti diuji coba ya. Di suatu lingkungan gudang itu dikasih beberapa sensor yang dapat mendeteksi pencurian, kehilangan ya, pencurian atau kebakaran. Nah, nanti disebut pencurian itu seperti apa. Barang itu disebut hilang itu kan definisinya jika barang itu tidak ada di tempatnya. Gitu. Jadi kalau ada motor ditaruh di depan kantor, terus tidak ada di depan kantor, itu disebut hilang. Gitu. Walaupun dia pindah ke belakang. Gitu. Jadi jawabannya performa sistem otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi keamanan operasional di lingkungan gudang adalah sebagai berikut. Jadi sistem dapat mendeteksi dalam waktu 10 detik saat adanya ancaman atau adanya dugaan pencurian barang. Jadi suatu barang begitu bergeser dari tempatnya, bergeser sedikit saja atau bergeser kalau barangnya besar, ya itu kalau geser 10 cm itu disebut siap-siap mau hilang. Nah, itu memberi notifikasi gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan bagaimana kecepatan sistem dapat memberikan notifikasi atau alarm saat terjadi gangguan atau kesalahan pada sistem kendali. Jadi ini yang ditanya kecepatan sistemnya ya. Nanti jawabannya ya harus sesuai ya, sesuai dengan. Jadi kalau ditanya kecepatan sistem, jawabannya kecepatan sistem eh, saat mendeteksi adanya gangguan ini saat diukur memberikan waktu 1 detik, 1,5 detik. Jadi begitu ada kesalahan, ya, misalnya ada plat, ya, plat yang dipotong,
Begitu setelah dipotong, terus yang dipotong dibuang ke kiri, sisanya ke kanan. Ternyata begitu dipotong tidak terpotong. Nah, itu kan kesalahannya. Itu harus dapat mendeteksi. Semakin cepat, semakin baik. Jadi kalau diterapkan di plan industri, pemotongan plat, disebut error itu ya saat plat dipotong, mesinnya sudah beroperasi, tapi platnya nggak kepotong. Nah, berapa detik sistemnya dapat memberikan notifikasi gitu. Misalnya 1 detik itu akan lebih baik ya. Seperti ELCB, elektronik LCB. Jadi kalau kesetrum itu kalau tidak pakai ELCB ya setrum terus. Nah sekarang ELCB itu kecepatannya dalam memutus arus itu berapa? Ada ELCB yang setelah 10 detik manusianya kesetrum baru MCB-nya turun. Nah itu kan manusianya sempat merasakan fenomena yang uh, mengagetkan selama 10 detik kesetrum gitu. Nah, supaya manusia yang masih sehat ya bisa nonton Netflix itu ELCB-nya itu tidak boleh lebih dari 10 mikrodetik gitu. Jadi pada saat kesetrum dalam waktu 10 mikrodetik itu MCB-nya turun. Nah, jadi orangnya belum sempat merasakan kesetrum, sensasinya sudah jepret duluan. Jadi kecepatan sistem gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda membuat rumusan masalah penelitian itu rumusan masalah itu harus dijawab melalui penelitian. Tidak boleh, tidak bisa atau haram hukumnya kalau Anda membuat rumusan masalah penelitian tapi tidak perlu penelitian bisa kejawab gitu ya. Nah, nanti hasil penelitian yang Anda lakukan itu juga wajib menjawab rumusan masalah, menjawab kalimat pertanyaan karena pertanyaan itu tuh memerlukan jawaban gitu ya. Wah, sudah habis ya. Ini dibaca ya, buku panduan skripsi sarjana terapan ini seharusnya Anda punya, harus dibaca gitu ya. Jadi sekali lagi tatap muka hari ini karena satu lain hal ya dilaksanakan asinkron ya. Jadi inilah hakikat ya. Hakikat mengacu ke definisi dari buku pedoman penulisan skripsi sarjana terapan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi rumusan masalah seperti itu ya. Jadi coba nanti ada tugas mandiri ya. Anda harus mencari laporan skripsi sarjana terapan yang sudah lulus. Coba Anda lihat ya, rumusan masalahnya Anda tulis. Terus coba tulis kesimpulannya 5.1 itu seperti apa. Apakah kesimpulannya menjawab rumusan masalahnya gitu. Ya, kalau tidak menjawab ya sebetulnya yang harus jawab apa gitu ya. Itu. Jadi nanti setelah ini Anda bisa melihat tugas mandiri ya di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja di YouTube-nya ya, jangan lupa diklik ya itu ya, supaya saya bisa tahu Anda sudah mengikuti sampai akhir atau hanya 10 menit di awal gitu ya. Saya kira begitu saja tatap muka hari ini, pokok bahasanya rumusan masalah ya. Jika ada pertanyaan langsung tanya di kolom komentar di bawah ya di YouTube ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.